Tujuannya untuk apa? Yaitu adalah itu sebagai penangkal atau itu sebagai senjata ketika anxiety menyerang, ketika rasa takut menyerang, kita mempunyai senjata itu. Jadi si NC ataupun si rasa takut itu nggak bisa benar-benar menguasai diri kita karena kita mempunyai senjata itu. Berbeda cerita ketika kita nggak mempunyai si NC ataupun si rasa takut itu, dengan sangat mudah bisa menguasai pikiran kita. Pada akhirnya kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang takut sholat berjamaah, takut sholat Jumat, atau bahkan takut sholat sendiri. Ketakutannya itu adalah kurang lebih umumnya itu takut pingsan di tengah-tengah sholat, takut tiba-tiba kena serangan panik, takut tiba-tiba keringat dingin, gemeteran, lemes, berdebar-debar, dan mungkin sensasi yang lainnya muncul. Pada umumnya yang ditakutin adalah itu. Dan termasuk saya sendiri dulu juga pernah mengalami itu. Saya mengalami nggak sekali dua kali. Saya sering mengalami takut pada sholat berjamaah. Ya takutnya yaitu tadi, takut tiba-tiba pingsan, takut tiba-tiba lemes banget, takut tiba-tiba kena serangan panik, dan takut yang lainnya. Saya akan membahas itu singkat saja, tentu saja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga sebatas pengetahuan yang saya ketahui saja. Takut sholat Jumat, takut sholat berjamaah, takut sholat sendiri, itu adalah permainan pikiran saja. Ketakutan itu adalah permainan pikiran saja, tidak lebih dari permainan pikiran saja. Selama kita sudah memastikan bahwa makan kita benar, pola makan kita benar, nggak telat makan, nggak juga memakan makanan pantangan, kalau kita sudah memastikan itu, terus kita takut, berarti itu hanya permainan pikiran saja. Karena pengalaman pribadi saya yang pernah mengalami sendiri juga, yaitu adalah ketika saya di rumah, itu memang saya mengalami lemes iya, sensasi lemes iya, dan juga beberapa sensasi sedikit pusing, sedikit nggak nyaman itu iya. Tapi pada saat itu saya masih mampu beraktivitas, saya masih mampu mengasih makan makanan ikan piaraan di kolam, saya masih mampu muteri kolam. Tapi pada saat setelah itu saya bawa sholat berjamaah, di tengah-tengah sholat mulai nggak nyaman, tubuh mulai nggak nyaman, mulai gemeteran, keringat dingin mulai muncul. Bahkan juga pernah hampir kena serangan panik pada saat itu juga pernah. Keringat dingin muncul dan juga lemes banget mulai muncul, seakan nggak kuat menopang badan saya sendiri, seakan kayak mau jatuh pingsan. Padahal tadi itu masih mampu, masih bisa beraktivitas normal, masih mampu ngasih makan ikan, padahal saya juga lemes, tapi masih mampu. Tapi ketika saya bawa sholat berjamaah di tengah-tengah sholat seperti itu, lemesnya lemes banget, seakan mau jatuh, mau pingsan. Padahal di rumah nggak seperti itu. Tapi pada saat sholat sudah hampir selesai, mungkin di rakaat terakhir atau di bacaan terakhir, tubuh sudah mulai nyaman kembali, tubuh sudah mulai enteng kembali. Jadi berangkat dari situ saya bilang bahwa ketakutan itu adalah permainan pikiran saja. Ketika kita takut sholat berjamaah, takut kita nggak mampu, takut di tengah-tengah kita nggak nyaman, takut di tengah-tengah kita kena serangan panik atau pingsan, itu adalah permainan pikiran saja. Dan tentunya bukan hanya saya sendiri, saya mengamati beberapa dari teman kita pejuang gangguan asam lambung juga seperti itu. Ketika di rumah biasa saja mengalami sensasi iya, tapi itu biasa, masih bisa diatasi, masih mampu beraktivitas. Tapi ketika dibawa sholat berjamaah, di tengah-tengah sholat sudah mulai goyang, sudah mulai gemeteran, badan lemes banget, seakan nggak mampu menopang, seakan mau jatuh pingsan. Beberapa dari teman pejuang gangguan asam lambung juga seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika sholat sudah hampir selesai, badan sudah mulai normal kembali, badan sudah mulai enak, sudah mulai enteng kembali. Tapi gini, normalnya kembali itu setiap pejuang asam lambung berbeda-beda. Kalau saya di rakaat terakhir, saya sudah mulai normal kembali. Ada juga yang di bacaan terakhir baru normal. Ada juga yang setelah salam baru normal. Ada juga yang ketika pulang sampai rumah baru normal. Itu juga ada. Tapi yang jelas semua pada akhirnya kembali normal, hanya saja waktunya yang nggak sama. Tapi pada akhirnya sama-sama kembali normal. Jadi berangkat dari situ, ketakutan yang kita alami pada saat sholat berjamaah itu adalah permainan pikiran saja. Dan cara untuk mengatasi itu adalah yang pertama, kita harus menyadari bahwa itu adalah permainan pikiran doang. Kita harus benar-benar menyadari bahwa itu adalah permainan pikiran doang. Gak sekedar tahu, kita harus benar-benar memahami, harus benar-benar menyadari beneran bahwa itu adalah permainan pikiran doang.
Dengan kita benar-benar menyadari bahwa itu adalah permainan pikiran doang, maka harusnya atau umumnya ketakutan kita akan berkurang. Walaupun belum hilang beneran, tapi ketakutan kita seenggaknya berkurang ketika kita menyadari bahwa itu adalah permainan pikiran doang. Cara yang berikutnya adalah kita fokuskan pikiran kita kepada bacaan yang kita baca. Karena ketika kita nggak memfokuskan kepada bacaan yang kita baca, maka yang ada adalah rasa takut ada celah untuk masuk, NC ada celah untuk masuk. Jadi kita harus benar-benar memfokuskan pikiran kita kepada bacaan kita. Kita benar-benar menghayati bacaan kita. Dan memang untuk bisa seperti itu kita butuh waktu. Nggak sekali dua kali kita langsung bisa, enggak. Pikiran kita di awal-awal akan belok ke situ-situ juga, yaitu ke waduh saya kuat enggak ya, waduh saya pingsan enggak ya nanti, waduh saya kena serangan panik enggak ya nanti, waduh saya lemes enggak ya nanti, waduh saya gemeteran enggak ya, waduh saya debar-debar enggak ya, waduh saya keringat dingin enggak ya. Pikiran kita di awal-awal masih suka belok ke situ. Saya berulang kali mengalami seperti itu. Tapi itu enggak masalah, yang penting kita terus mencoba memfokuskan kepada bacaan kita. Pada saatnya nanti kita akan bisa. Tapi nggak sekali dua kali langsung bisa, nggak. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang bisa, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi nggak bisa. Saya butuh mengulang-ulang, butuh latihan berulang-ulang kali gagal, berpuluh-puluh kali gagal, pada akhirnya bisa. Pada akhirnya nggak ada rasa takut lagi pada saat sholat berjamaah ataupun sholat Jumat di masjid. Tapi itu tadi, kita butuh perjuangan. Gini, yang nggak boleh itu ketika gagal sekali dua kali kita berhenti sholat berjamaah, kita berhenti sholat Jumat di masjid, itu nggak boleh. Gagal nggak masalah, tapi besoknya kita mengulangi lagi. Gagal lagi nggak masalah, kita mengulanginya lagi. Pokoknya gagal nggak masalah, kita terus mencoba. Kita benar-benar fokus kepada bacaan kita. Harus benar-benar fokus. Pada saat kita berusaha fokus kepada bacaan, biasanya rasa takut itu sudah mulai menyerang. NC juga sudah mulai menyerang. Tapi tetap harus kita paksa, kita fokus kepada bacaan. Kalaupun kita kalah dengan serangan itu nggak masalah. Kita ulangi lagi, pada akhirnya kita akan bisa. Cara yang berikutnya adalah, ini menurut saya sangat penting sekali, yaitu adalah kita bilang ke diri kita sendiri bahwa saya akan menyelesaikan sholat ini apapun yang terjadi. Saya akan menyelesaikan sholat berjamaah ini apapun yang terjadi. Kita bilangnya itu sebelum kita berangkat sholat berjamaah ataupun sebelum berangkat sholat Jumat. Kita bilang seperti itu. Tujuannya untuk apa? Yaitu adalah itu sebagai penangkal atau itu sebagai senjata. Jadi si NC ataupun si rasa takut itu nggak bisa benar-benar menguasai diri kita karena kita mempunyai senjata itu. Berbeda cerita ketika kita nggak mempunyai kalimat itu, si NC ataupun si rasa takut itu dengan sangat mudah bisa menguasai pikiran kita. Pada akhirnya kita bisa kena serangan panik. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman para pejuang asam lambung yang mungkin sekarang ini masih mempunyai kendala, takut sholat berjamaah, takut sholat di masjid, teman-teman bisa mencoba cara yang saya ceritakan ini tadi. Saya kira itu. Selain dengan satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.